Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang wide area network atau jaringan area skala luas. Sebelum kita bahas, jadi di sini saya ingin review jenis-jenis jaringan berdasarkan areanya dulu, biar kita nggak lupa. Yang pertama ada local area network atau LAN. Ini adalah sebuah jaringan komputer yang memiliki skala kecil. Kira-kira kalau dari areanya tuh 1 atau 2 gedung lah. Dan jumlah usernya juga sangat sedikit ya, tidak terlalu banyak. Maksimal sih orang pakai kalau untuk local area network ini kira-kira 250-an, kurang dari 250. Berikutnya ada Metropolitan Area Network atau MAN. Ini dia areanya skala satu kota atau satu wilayah kecil. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau usernya dia cukup lumayan banyak ya. Terus yang terakhir wide area network atau WAN. Ini yang jadi pokok pembahasan kita. Jadi sedikit mereview kapan komputer network itu bisa terjadi atau apa sih syaratnya. Syaratnya network itu bisa terjadi ada media penghubung dan ada alamat. Kira-kira yang fundamentalnya itu dua ya. Jadi ada alamat IP-nya, kalau di komputer namanya IP, Internet Protocol tuh. Terus ada media transmisi, penghubung antara satu komputer dan komputer lain. Kira-kira ada datanya dikirim lewat mana, kabel atau gelombang radio gitu. Jadi sedikit tentang IP. Syarat jaringan terhubung di dalam komputer itu dia memiliki network ID yang sama dan host ID yang berbeda. Jadi kalau kita ambil IP versi 4 contohnya, jadi 3 kolom pertama itu merupakan network ID, itu harus sama, dan 1 kolom terakhir merupakan host ID-nya. Kira-kira gitu lah. Misalnya ada contoh 192.168.10.1, berarti 192.168.10 itu merupakan net ID dan 1 merupakan host ID-nya. Kayak gitu kira-kira ya. Jadi sedikit nge-review aja biar nggak lupa gitu. Oke, apa sih wide area network? Di sini dikatakannya jaringan komputer mencakup area sangat luas hingga skala geografisnya apa? Skala geografis itu besar ya, luas banget. Jadi ditambahin di bawah tuh WAN mencakup pulau, negara hingga benua. Jadi artinya kita tetap bisa terhubung dalam satu jaringan dengan posisi benua yang berbeda. Wah, luar biasa ya. Satu jaringan dengan posisi benua berbeda. Jadi kalau saya misalnya dari Indonesia, kawan-kawan ada di Amerika, itu kita tetap bisa terhubung dengan satu jaringan yang sama. Kayak gitu. Catatannya di situ, satu jaringan yang sama. Nanti kita sedikit bahas di situ ya. Oke. Jadi apa aja sih perangkat WAN? Oke, terus ada router ya pertama. Jadi apa sih router? Router adalah penghubung satu jaringan dengan jaringan lain. Simpelnya dia fungsinya kayak gitu. Sebuah perangkat yang menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain. Jadi gimana? Router bisa menghubungkan dua net ID yang berbeda. Kayak gitu. Dia bisa menghubungkan dua net ID yang berbeda sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dengan catatan router yang satu dengan router yang lainnya punya IP routing yang sama. Kayak gitu. Jadi istilahnya router ini seperti jembatan. Kayak gitu. Jadi jembatan tuh kan dia menghubungkan pulau misalnya kayak gitu. Jadi pulau tuh kita anggap aja jaringan-jaringan kecilnya. Seperti itu ya kira-kira. Tentang router ini ada banyak versi, tapi ini contoh gambarnya aja pakai TP-Link. Kayak gitu. Terus ada channel service unit, data service unit. Apa ini? Ini sebuah perangkat yang menyediakan layanan channel. Artinya apa? Jaringan tuh kalau ada skala besar dia ada channelnya. Cerita channel saluran kayak gitu. Dan dia juga bisa
bekerja sebagai penyedia atau lalu lintas datanya, kayak gitu. Pelayanan data, unit pelayanan data, kira-kira seperti itu. Jadi router tersebut akan dihubungkan dengan CSU DSU ini, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi. Dan mereka butuh satu alat untuk berkomunikasi kan, cerita media gitu. Di sini saya ambil contohnya modem. Jadi modulator, demodulator, maksudnya itu modem ini sebuah media transmisi wireless atau non kabel. Gimana cara kerjanya modem? Modem ini bekerja mengirimkan sinyal radio analog. Jadi dari namanya kita udah tahu ya, dia ngemodulasi terus ngebalikin modulasinya kembali gitu. Komputer kan nggak bisa tuh kerjanya dalam sistem analog, karena komputer punya kerjanya berdasarkan sistem digital. Jadi kalau kita mau mengirimkan data melalui sinyal radio, maka kita perlu modem ini gitu. Jadi misalnya sinyal radio itu kan analog, data-data yang kita kirim itu diubah dulu dong ke sinyal radio sehingga bisa diterima oleh penerimanya nanti di tujuan, kayak gitu. Jadi data digital di komputer diubah menjadi sinyal digital di komputer diubah menjadi sinyal radio. Sinyal radio tadi dikirim, diterima oleh tujuan penerimanya agar bisa dimengerti oleh komputer, diubah kembali menjadi sinyal digital, kira-kira gitu. Jadi kerjanya bolak-balik aja nih modem. Dan modem ini bukan hal yang sulit lagi ya, kayak gitu. Tapi sekarang sih banyak orang udah nggak pakai modem lagi, karena sekarang jaringan udah berbasis fiber ya, jadi kabel fiber optik. Saya nggak bahas fiber optik, kenapa? Itu terlalu banyak pembahasannya. Jadi kita kalau untuk perangkat sih saya nggak mau bahas terlalu banyak, kayak gitu. Jadi balik ke tadi, ada routernya, ada CSU dan DSU-nya, dan ada modemnya. Sekira sih untuk membuat jaringan WAN sederhana kayaknya sudah cukup, kayak gitu. Intinya apa? Jaringan itu kan ketika satu pengirim, pesan yang dikirimnya dapat diterima oleh komputer yang lain atau komputer tujuannya. Catatan, kita cerita WAN, artinya apa? Jaringannya itu berskala luas, kayak gitu. Jadi simpelnya WAN ini adalah local area network yang skalanya jauh lebih luas dengan jumlah user yang lebih banyak, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, berikutnya ada skema jaringan WAN. Jadi di situ ada tipikal skematik, artinya apa? Pada umumnya, skema pada umumnya jaringan WAN. Di situ kawan-kawan bisa lihat. Jadi yang di lingkaran kuning itu jaringan LAN ya. Jadi ini sebuah jaringan LAN. Ada 4 jaringan LAN yang terhubung satu dengan yang lain. Anggap aja yang di sebelah kiri ini itu dari negara Indonesia, yang sebelah kanan ini dari Australia, misalnya seperti itu, kayak gitu. Jadi mereka bisa terhubung dengan satu jaringan. Jadi WAN ini sedikit berbeda dengan internet, nanti saya kasih tahu bedanya apa. Oke, kita lanjut. Jadi komputer ini terhubung melalui switch. Nggak seharusnya sih, hub kayaknya juga bisa, tapi nggak ada lagi produksi sepertinya. Jadi switch ini menghubungkan jaringan LAN-nya, kayak gitu. Dari switch diteruskan ke router. Oke, dari router dia terhubung ke router lagi. Jadi nggak bisa langsung dari router ke PC, kayak gitu. Loh, gimana caranya router ini bisa terhubung dengan router yang lain? Di sini kita butuh dia transmisi. Karena kita ambil contohnya kecil ya, saya ambil modem aja, kayak gitu. Kalau realnya mungkin pakai kabel bawah laut ya, atau satelit, tergantung pemilik jaringan mau yang mana, kayak gitu. Kita kembali kemari.
Jadi dari router dihubungkan ke router penerima dan dihubungkan ke user penerima. Mungkin ada yang mau bertanya, server itu fungsinya kenapa gitu? Kenapa harus ada server? Sebenarnya nggak harus. Jadi server itu sebenarnya penyedia layanan. Apa aja sih yang bisa diakses oleh usernya? Kita bicara sistem aplikasi misalnya, aplikasi berbasis WAN. Maka aplikasi itu harus kita simpan di servernya dulu. Sehingga user-user ini bisa memakai atau menggunakan aplikasi tersebut berbasis jaringan. Kayak gitu. Paham ya kira-kira ya? Dia berbasis jaringan. Sebenarnya kalau nggak ada server juga nggak masalah itu sepertinya. Kayak gitu. Terus kita lanjut. Di antara router-router ini mereka bisa terhubung dengan catatan tadi seperti di awal saya bilang, routernya punya IP routing yang sama seperti jaringan. Maksudnya gimana? Network ID routernya berbeda dan host ID routernya harus saya ulangi salah. Network ID routernya harus sama dan host ID routernya itu harus berbeda. Kayak gitu. Jadi mereka dihubungkan dengan modem nih. Jadi garis-garis biru itu dan garis hitam tuh yang ada di dalam komunikasi subsystem itu dihubungkan dengan modem, kira-kira seperti itu. Jadi intinya ya WAN umumnya seperti ini. Jadi ada satu kelompok jaringan kecil, kelompok jaringan kecil, kelompok jaringan kecil. Kalau kita mau ambil contoh realnya, WAN ini biasanya diambil. Maaf, bukan diambil, digunakan sistem perbankan. Jadi kalau kawan-kawan pernah ke bank itu mereka pasti punya layanan ya, dan yang bisa diakses di aplikasi banknya itu hanya komputer-komputer tertentu kayak gitu. Misalnya data-data nasabah semuanya disimpan di servernya, jadi sehingga dari pusat tuh kantor cabang daerah juga bisa mengakses. Bank tidak mungkin membuka aksesnya melalui internet. Kalau internet dia sifatnya bebas kayak gitu, dia nggak ada pembatasan user. Selama servernya aktif siapa aja bisa akses, kira-kira seperti itu. Oke, ini ke soal sekarang. Jika jaringan WAN memiliki area yang besar, sebutkan perbedaan jaringan WAN dan internet. Jadi kira-kira apa perbedaannya? Oke, saya jawab aja. Perbedaannya hanya di masalah private-nya. WAN punya privilege atau orang-orang yang hanya bisa mengakses jaringan tersebut. Kalau internet memang servernya kemari server di jaringan WAN hanya bisa diakses oleh komputer yang terhubung ke jaringan tersebut. Jadi dia ditutup, tidak dibuka secara umum. Kira-kira seperti itu. Dan kalau internet seperti website, dia buka secara umum. Jadi siapa aja yang tahu nama website atau IP websitenya, IP server websitenya bisa langsung akses. Itu ya perbedaannya ya. Jadi secara bentuk sih mereka sama. Hanya saja hanya masalah ruang lingkup. WAN lebih dibatasin dibandingkan internet. Bisa nggak kalau WAN itu punya area sebesar internet? Menurut pemikiran saya sih bisa aja. Kayak gitu. Karena perusahaan-perusahaan kelas dunia tuh biasanya kan dia punya kantor cabang di mana-mana tuh. Biasanya mereka pakai WAN. Supaya apa? Data mereka lebih aman. Kayak gitu. Jadi nggak semua orang bisa akses selama tahu IP-nya belum cukup untuk akses. Kayak gitu. Kalau internet kan jadi buka bebas. Oke. Intinya itu WAN itu adalah jaringan skala besar yang dihubungkan oleh perangkat-perangkat jaringan seperti router, modem, CSU, DSU, dan lain-lain kayak gitu. Saya kira cukup. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum.